Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan. Untuk kontrak perkuliahan saya jelaskan tentang mata kuliah program linear. Nah, di sini nanti di kontrak perkuliahan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian pertama identitas mata kuliah. Di sini nanti ada fokus studi yaitu pendidikan matematika. Mata kuliah tadi sudah saya sebutkan program linear. Kode mata kuliah MKKF 10315 ini artinya adalah mata kuliah keterampilan karena KK gitu ya keterampilannya. SKS-nya 3, semesternya di semester 4, mata kuliah persyaratnya tidak ada. Jadi ada mata kuliah tersendiri itu yang memang ada beberapa mata kuliah persyaratnya. Jadi bisa ada satu mata kuliah persyarat, bisa ada lebih dari satu. Kemudian mata kuliah ini tidak ada. Kalau tidak ada berarti artinya bisa ambil mata kuliah ini tanpa mata kuliah persyaratnya sebagainya itu lulus. Jadi seperti itu. Kalau ada mata kuliah persyarat, berarti mata kuliah persyaratnya harus lulus dulu baru boleh ngambil ini. Seperti itu. Untuk bagian kedua di sini ada manfaat mata kuliah. Mata kuliah ini memberi kemampuan pada mahasiswa untuk dapat menganalisis riset operasi. Nah, di sini perlu digarisbawahi adalah riset operasi dengan program linear. Sesuai dengan judul mata kuliah adalah program linear. Jadi intinya kita mencari masalah riset operasi itu alatnya adalah program linear yang akan kita pelajari. Untuk bagian ketiga, deskripsi mata kuliah, di sini materinya berupa riset operasi, metode grafik, bentuk standar program linear. Berarti ini adalah materi ketiga. Metode penyelesaian permasalahan program linear, nanti di sini ada metode simplex, metode BM, dan metode Dualse. Nah, ketiga metode ini yang paling penting nanti kalian harus bisa. Karena ini alatnya untuk menyelesaikan permasalahan riset operasi di situ. Nah, analisis sensitivitas pada program linear nanti ini sebagai materi kelima. Lalu yang terakhir dasar teori dualitas primal dual sebagai materi ke-6 dan materi terakhir. Lalu lanjut untuk yang capaian pembelajaran yang bagian 4. Setelah perkuliahan mahasiswa mampu menganalisis riset operasi dengan program linear. Nah, di sini kenapa ada C4? C4 adalah kognitif tingkat 4 sesuai dengan tata sebelum atau sebelumnya sudah ada dikenalkan di teori pembelajaran seperti itu. Dan terampil mengaplikasikan P3 berarti psikometrik 3 tingkat 3 dalam berbagai masalah dengan disiplin. A5 artinya adalah afektif. Ini afektif tertinggi. Jadi kalau kita menerapkan suatu keterampilan tertentu dengan disiplin itu berarti sudah sikap tertinggi yang bisa kita dapatkan. Lanjut untuk yang bagian kelima, materi bahan bacaan referensi. Nah, buku bacaan wajibnya ini adalah buku yang saya tulis sendiri, adalah Asmana AT. Jadi untuk referensi ingat ya, dalam kalau membuat PPT nanti butuh ada pencantuman referensi seperti ini, yaitu nama belakangnya di tahun depan, yang lainnya disingkat saja, lalu ini adalah tahun. Nah, judulnya nanti kalau ini judul buku berarti ini harus dicetak miring seperti itu. Ini ada kotanya dan ini adalah penerbitnya. Nah, untuk biasanya mata kuliah juga tidak hanya buku bacaan wajib, ada juga buku bacaan anjuran. Di sini ada Rafrindan. Nah, pengarahnya ini tahun 1987, judulnya Presentation, Precept and Practice, second edition. Nah, ini sebenarnya dianggap sebagai istilahnya di dunia pendidikan adalah buku babonnya. Nah, ini buku babon dari buku yang saya tulis sebenarnya. Jadi kalau pengen lebih lengkapnya bisa lihat ini, tapi sayangnya masih dalam bentuk bahasa Inggris. Saya punya bukunya, cetaknya. Selanjutnya ada Wijaya 2013, yaitu penarisis operasi. Nah, ini lebih pada ekonomi, jadi programnya, tapi yang lebih pada yang jurusan ekonomi seperti itu. Lalu Katia yang 2008 ini juga sama, jadi mirip pada permasalahan ekonomi seperti itu. Jadi ini lebih cocoknya pada jurusan yang ekonomi, bukan matematika yang kita pelajari hanya batasannya cuma ada 3 sebelahnya, yaitu adalah mulai dari strukturasi, metode grafik, sama metode dari simplex, BM, dan dua fase seperti itu. Sama paskanya, tapi nanti kalau yang di buku ini mengupas lebih lebar lagi, nanti ada banyak konsep di situ. Kalau mau ya silakan, lebih bagus. Tapi kita sampai teori dualitas saja.
Bagian ke-6 strategi perkuliahannya ini kita karena zamannya pandemi itu sudah muncul pembelajarannya adalah pembelajaran blended, jadi artinya campuran luring dan daring ya. Jadi yang bagus sekarang itu dinilai adalah ya luring ya daring, bahkan dalam satu pertemuan itu bisa daringnya itu bisa tidak full Zoom tapi juga istilahnya bisa asinkronus nanti. Jadi sekarang dikasih tugas aja, tugas divisi atau tugas kelompok gitu. Untuk pembelajaran luring sendiri nanti kita menggunakan metode interaktif dan metode pengajaran langsung. Jadi nanti bisa saya ceramah sedikit, jadi tidak semuanya full dan setelah itu ceramah, bukan. Lalu ada diskusi, ada tugas atau latihan seperti itu untuk pembelajaran luringnya. Lalu pembelajaran daringnya juga mirip, mode pembelajaran interaktif dengan metode student facilitator and explanation. Jadi presentasi, kelompok tanya jawab. Tapi di sini nanti untuk yang daring ini ya coba dilihat, ini ada diskusi. Nah di sini juga ada tanya jawab dan diskusi. Sebenarnya mirip ya. Jadi jangan bingung seperti itu. Intinya nanti ada yang presentasi, nanti ada diskusi dan ada tanya jawab. Setelah itu dilakukan adanya tugas atau lain sebagai evaluasi atau assessment dari pembelajaran setiap pertemuan seperti itu. Lalu ini kita kalau daring pakai Sinau dari Wisda ada sendiri, lalu ada WhatsApp, Zoom, Google Meet dan lain-lain. Nah, jadi kalian harus install ini. Tapi sepertinya yang paling enak itu untuk daringnya kita pakai Zoom seperti itu ya, disambil dengan WhatsApp nanti di grup atau Japri seperti itu. Kalau learning nanti bisa untuk sebagai nge-share materi saja. Dan juga di learning nanti juga ada jadwalnya. Jadi nanti saya akan memberikan uraian di situ. Jadi besok itu daring atau luring di sini. Untuk bagian yang ketujuh, tugas-tugas ini satu, setiap mahasiswa harus mengulas semua materi yang akan ada pada minggu berikutnya serta mencoba mengerjakan soal latihan. Jadi kalian harus sebenarnya ini hari ini pertemuan ketiga datanya adalah kebetulan yang baru pertama kali ya, kan kebetulan kan baru kemarin dapat buku, maka ini baru bab 1 yaitu tentang regenerasi. Jadi kan harusnya sudah baca itu atau mulai itu dan yang dirasa itu penting seperti itu. Yang kedua, setiap mahasiswa diharapkan membuat pertanyaan pada setiap diskusi presentasi. Nah nanti kalau ini ada penjelasan, kalian harus membuat pertanyaan. Itu lebih bagus, nanti bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi seperti itu. Yang ketiga, setiap mahasiswa harus menyerahkan paper ya. Papernya ini bisa PPT, makalah atau proposal. Sebenarnya ini bisa disepakati bersama. Kita sepakatinya bisa PPT saja, makalah saja, atau proposal, atau ketiganya atau keduanya. Terserah, tergantung kita yang sepakat gimana, yaitu antara dosen dan mahasiswa. Pada minggu sebelum presentasi atau maksimal sehari sebelum hari kemarin. Jadi kalau minggu depan sudah mulai dari kelompok yang presentasi, berarti kita kuliahnya Rabu maksimal Selasa. Sebelum itu, seminggu sebelum itu, minggunya atau Sabtunya bagus tambah. PPT dimungkin gimana di grup biar semuanya tahu. Keempat, diwajibkan mahasiswa menginstal aplikasi ini tadi yang saya sebutkan, tadi WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Lalu yang kelima, materi UTS merupakan materi yang sudah dibahas mulai minggu pertama sampai ke-7, sedangkan UAS merupakan materi yang sudah dibahas minggu 9 sampai ke-15 serta sedikit materi UTS. Nah, di sini dijelaskan materi yang digunakan untuk UTS itu adalah sebelum UTS, yaitu 7 pertemuan sebelum UTS, karena UTS itu nanti ditaruh di pertemuan ke-8. Lalu yang UAS-nya itu nanti setelah UTS ditambah sedikit saja dari materi UTS, karena nanti bobotnya berbeda. Nah, kalau nanti ada tugas kuis, berarti nanti kalau kesepakatannya misalnya itu nggak pakai Pak, nggak usah masuk UTS UAS, ya nggak apa-apa. Saya lanjutkan yang bagian 8, pilihan dan kriteria pilihan. Di kampus kita itu menerapkan ada 4 kehadiran, tugas atau kuis, UTS, sama UAS. Ada 4 komponen nanti dimasukkan di nilai usiakat. Nah, kehadiran sendiri keaktifan partisipasi dalam KPR dan diskusi. Nah, ini pokoknya hadir. Nah, ini kalau telat nanti yaitu denda, seperti itu. Jadi kalau hadir dan 1, kalau nanti izin atau sakit bisa dapat setengah. Kalau nggak ada keterangan alfa, berarti 0. Ini bobotnya 20, mata kuliah ini saya kasih 20, lalu tugasnya saya kasih 45, UTS-nya 15, UAS-nya 20, pas nanti 100. Jadi di sini nanti ada perbedaan antara UTS dan UAS. Untuk tugas sendiri kok 45 Pak. Nah, 45 nanti ini adalah masuk dari PPT makalah. Ditambah lagi nanti ada keaktifan masuk sini. Jadi yang bertanya, yang menjawab,
Nah, itu juga ada nilai sini, masuk sini. Nanti kalau ada tambahan tugas, berarti ya ada 3 bagian yang menjadi 45. Penyebarannya gimana persentasenya bisa dilanjutkan besok pas ketemu tatap muka kuliah ya. Itu untuk yang keterangannya di sini nilainya ya, HDR yaitu adalah nilai kehadiran, itu dihitung dengan cara membagi jumlah kehadiran dengan jumlah seluruh tatap muka dikalikan 100. Kita anggap semuanya 16 pertemuan semuanya ya. Jadi kalau misalnya dapat 1 poin masuk 16, berarti 16 per 16 kali 100 berarti dapat nilai 100 masuk 20% bebannya. Nah kalau misalnya cuma masuk 14 ya 14 per 16 kali 100. Tugasnya rata-rata nilai tugas nanti saya sebutkan nanti tergantung komponen yang kita sepakati, lalu UTS-nya ya US-nya itu. Nah untuk nilainya perhatikan, kalau kalian pengen lulus harus minimal C dengan nilai 54 di sini, 54,00. Kalau kurang dari itu 0,01 ya berarti nanti dapat D gak lulus. Jadi saya merah adalah gak lulus. Kalau pengen dapat A berarti 91. Kalau pengen dapat B berarti 67. Silakan dicoret-coret bukunya. Dan kelihatan itu adalah beli ya. Beli jangan dibuat bantal saja. Terakhir di bagian 9 yaitu jadwal perkuliahan, nanti ada 16 pertemuan yang saya sebutkan tadi ya. Minggu ke-1 sampai minggu ke-16. UTS-nya di minggu ke-8. UAS-nya di minggu ke-16. Tahun pertama kemarin, minggu ke-1 kemarin adalah perkenalan, kontrak perkuliahan, dan belajar. Biasanya ini dibuatkan grup WA, bisa begitu. Lalu di minggu kedua ini sudah masuk materi. Nah kemarin karena buru-buru bukunya ya kita undur di minggu ke-3. Ini risetnya geser nggak apa-apa. Jadi nanti di sini tugas kuisnya berarti nggak ada. Ini bab 1 riset operasi ya, metode grafik bab 2, bentuk standar program linear ini bab 3. Kalian coba lihat sendiri bukunya. Minggu ke-5 ada definisi persoalan program ini bab ke-4. Metode simplex juga bab 4 bagiannya ini. Tapi di bab ke-4 ini dibagi 2 simplex, dan setelah UTS nanti ada big game dan 2 fase. Jadi bab 4 nanti dipisah 2 ya. Seperti itu. Lalu di minggu ke-11, 12, 13 semuanya analisis sensitivitas dari bab 5. Hanya saja di minggu ke-11 adalah yang analisis sensitivitas pada solusi optimal dari metode simplex. Yang ke minggu ke-12 dari metode big game, dan minggu ke-13 dari metode 2 fase. Selanjutnya di bab 6 itu terakhir dari mata kuliah adalah minggu ke-14. Nah ini rencananya kan teori identitas. Nah ini bisa geser kalau misalnya kok masih asik dengan diskusi Pak, wah ini nggak apa-apa. Jadi kalau geser berarti data tugas atau kuisnya hilang. Wah seneng ini, gak usah tugas kuis ini. Terakhir minggu ke-16 adalah UAS. Oke, dari saya itu saja, cukup sekian untuk penjelasan kontrak kuliah. Kalau masih kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, lalu nyalakan loncengnya. Sampai jumpa, see you.